Setiap foto yang kamu ambil itu sebetulnya menyimpan sebuah cerita. Dan ini bukan cuma soal cerita yang kelihatan di gambarnya. Ada jejak data tersembunyi, semacam sidik jari digital yang nempel di setiap foto yang kamu bagikan. Nah, mari kita bongkar jejak ini dan resiko-resiko mengejutkan yang mungkin belum pernah kamu sadari. Coba diingat-ingat foto terakhir yang kamu posting. Kelihatannya sih cuma gambar liburan, atau foto makanan enak, atau momen seru bareng teman kan? Tapi, gimana kalau tanpa sadar, kamu juga ngasih tahu lokasi persis kamu saat itu, HP apa yang kamu pakai, dan bahkan jam berapa foto itu diambil? Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu semua data ini larinya kemana sih? Jadi gini, di zaman sekarang, kecerdasan buatan atau AI itu rakus banget sama data. Dan platform media sosial itu ibarat restoran buffetnya. Semua foto, video, dan interaksi kamu itu jadi bahan bakar buat ngelatih model AI mereka. Ya, buat bantu mereka paham tren, personalisasi konten, dan banyak lagi. Oke, sekarang kita lihat datanya langsung ya. Sebuah audit terbaru dari Incogni ngasih kita gambaran yang jelas banget platform mana yang paling ngehargain privasi kita. Discord misalnya jadi juaranya, karena mereka terang-terangan bilang nggak pakai data kita buat ngelatih AI. Tapi di sisi lain ada raksasa kayak Meta dan TikTok yang kebijakannya jauh lebih abu-abu dan ya lebih invasif. Kalau kita lihat skor risikonya, perbedaannya jomplang banget. Skor Discord itu cuma 10,23, sementara Facebook nyampe 28,72. Ini bukan beda tipis loh, ini menunjukkan ada jurang yang dalam soal cara mereka memperlakukan data pribadi kita. Intinya gini, platform yang kamu pilih itu ngaruh banget ke seberapa besar datamu dieksploitasi. Nah, sekarang kita geser dari pengumpulan data secara umum ke ancaman yang jauh lebih spesifik dan nyata, kebocoran data geolokasi massal. Ini udah bukan lagi soal algoritma, tapi ini soal keamanan fisik kamu di dunia nyata. 17 terabyte. Coba deh bayangin segede apa itu. Susah kan? Tapi ya segitulah volume data yang dicuri dalam kasus pembobolan Gravy Analytics. Data ini isinya informasi lokasi dari miliaran perangkat seluler yang dikumpulin dari ribuan aplikasi yang mungkin banget ada di HP kamu sekarang. Jadi ceritanya gimana? Gravy Analytics ini udah ngumpulin data lokasi selama lebih dari 10 tahun. Nahasnya, baru-baru ini, seorang peretas berhasil mencurinya semua. Data dari lebih dari 12.000 aplikasi, termasuk nama-nama besar kayak Xiaomi dan Kik, sekarang beredar bebas di web gelap. Para ahli keamanan bahkan bilang kalau dampaknya ke keamanan fisik kita semua bisa jadi permanen. Ngeri kan? Yang paling bikin merinding itu tingkat detailnya. Kutipan ini udah ngejelasin semuanya, hingga ke ruangan spesifik. Ini bukan lagi cuma data kota atau kecamatan. Ini data yang bisa nunjukin di mana kantor kamu, di mana kamar tidur kamu, atau di kafe mana kamu biasa nongkrong. Tingkat presisi setinggi ini mengubah data jadi alat pengintai yang super kuat. Jadi pertanyaannya, gimana caranya kita secara nggak sadar ikut nyumbang ke tumpukan data kayak gini? Nah, disinilah hubungan antara kebocoran data besar tadi sama foto-foto di HP kamu jadi jelas. Ini dia momen ahanya. Setiap kali kamu jepret foto, HP kamu itu secara otomatis nempelin sesuatu yang namanya metadata EXIF. Anggap aja ini semacam sidik jari digital. Ini standar yang emang dirancang buat nyimpan info berguna soal sebuah gambar dan prosesnya terjadi otomatis tanpa kamu sadari. Terus, apa aja sih isi dari sidik jari digital ini? Selain info teknis soal kamera, ada informasi yang jauh lebih sensitif, terutama koordinat GPS. Setiap foto yang kamu ambil dengan location service aktif, itu nyatat di mana persisnya kamu berada saat itu. Yap, ini adalah data lokasi super presisi yang sama persis kayak yang bocor di kasus Gravy Analytics tadi. Oke, sekarang kita tahu datanya ada di sana. Mari kita bahas konsekuensinya kalau data ini jatuh ke tangan orang yang salah. Ini bukan lagi masalah teknis, ini masalah kemanusiaan dengan dampak yang sangat nyata dan seringkali menakutkan. Kita lagi ngomongin soal cyber stalking atau penguntitan siber. Penting banget buat kita paham kalau ini bukan sekedar kepoin profil orang. Ini adalah perilaku yang obsesif, berulang-ulang, dan mengancam. Nah, metadata dari foto kamu itu ibarat ngasih amunisi buat para penguntit ini, bikin mereka bisa melacak pola hidup kamu. Dampaknya bisa sangat menghancurkan. Korbannya seringkali menderita kecemasan parah, depresi, bahkan sampai PTSD. Rasa aman mereka seolah-olah dirampas. Dan ancamannya nggak cuma berhenti di dunia maya. Sering banget ini berlanjut jadi ancaman fisik di dunia nyata, baik buat si korban maupun keluarganya. Pelecehan ini bahkan bisa naik level lagi.
Ketika seorang penguntit ngambil semua info pribadi yang udah dia kumpulin, alamat rumah, tempat kerja, nomor telepon, yang semuanya bisa didapetin dari metadata foto, terus nyebarin itu semua ke publik, itu namanya doxing. Ini seperti ngasih undangan terbuka buat siapa aja buat ikut melecehkan si korban. Kutipan ini benar-benar negasin poin utamanya. Bahayanya nggak berhenti di dunia digital. Seperti yang dikatakan oleh Digital Citizenship Indonesia, metadata ini memungkinkan penguntitan berpindah dari layar handphone ke dunia nyata. Ini adalah jembatan yang sangat berbahaya antara pelecehan online dan ancaman fisik. Oke. Setelah kita bahas semua risikonya, sekarang saatnya buat bagian yang lebih memberdayakan. Kita akan bahas langkah-langkah konkret yang bisa kamu lakuin buat ngelindungin diri. Yuk kita lihat rencana pertahanan digital kamu. Strategi pertama dan yang paling efektif adalah pencegahan. Simpelnya, kalau data lokasi itu nggak pernah dibuat dari awal, ya data itu nggak akan bisa bocor atau disalahgunakan kan? Jadi, mari kita mulai dari sumbernya, kamera di HP kamu. Kalau kamu pengguna iPhone, ini gampang banget. Cuma perlu ikutin 5 langkah ini di pengaturan. Dengan milih jangan pernah atau never, kamu ngasih tahu HP kamu buat berhenti nempelin koordinat GPS di setiap foto yang kamu ambil mulai dari sekarang. Buat pengguna Android, prosesnya mirip-mirip. Kamu tinggal masuk ke pengaturan aplikasi kamera, cari izin lokasi, terus matiin. Ini tindakan kecil yang dampaknya gede banget buat privasi kamu. Oke, itu tadi buat foto-foto di masa depan. Tapi gimana dong nasib ribuan foto yang udah numpuk di galeri kamu? Kita perlu cara buat membersihkan mereka sebelum dibagikan. Untungnya sebagian besar platform udah punya alatnya. Di Windows atau Mac, kamu bisa hapus lewat property file. Tapi yang paling penting dan paling gampang diingat itu ada di HP kamu. Pas kamu mau nge-share foto di iOS atau Android, cari deh tombol opsi atau options, terus pastiin pilihan lokasi itu dalam keadaan mati. Ini akan membersihkan data lokasi sesaat sebelum foto itu kamu kirim. Jadi, sebagai rangkuman, ini dia daftar periksa sederhana buat kebiasaan digital yang lebih aman. Batasi apa yang kamu bagikan, aktifin pengaturan privasi paling ketat, dan yang terpenting, selalu periksa metadata foto sebelum kamu pencet tombol kirim. Karena seperti yang udah kita lihat, satu klik bisa mengungkap jauh lebih banyak dari yang kamu kira. Kita tutup dengan pemikiran ini. Setiap foto yang kamu bagikan, setiap status yang kamu update, itu semua nambahin jejak di jalur digital kamu yang sifatnya permanen. Pertanyaannya sekarang bukanlah apakah jejak itu ada, tapi siapa yang kamu kasih izin untuk mengikutinya? Coba deh pikirkan baik-baik.